Sebenarnya kamu ada masalah apa sih di kafe tadi? Aku tadi tuh kesana karena aku janjian sama Mbak Nabila dan juga Mbak Sylvia. Mas Riko, Mas kamu cerita dong sebenarnya terjadi apa sih tadi Mas? Mas, kamu kenapa sih? Bukannya kamu yang bilang sama aku kalau nggak boleh ada rahasia di antara kita? Terus sekarang kenapa kamu ngindarin aku? Kamu juga kan yang bilang kalau ada masalah apapun kita akan hadapin bareng-bareng. Ya kalau aku nggak bisa kasih solusi buat masalah kamu, aku bisa kok jadi pendengar yang baik. Aku ini istri kamu, Mas. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Justru karena kamu istri aku, harusnya kamu bisa ngertiin aku. Harusnya kamu bisa kasih aku kesempatan buat ngejelasin semuanya. Tapi tunggu. Tunggu setelah aku tenang. Bukan kayak teman-teman aku tadi ngeledekin aku. Nyundutin kamu, menghina kamu. Karena kamu nggak bisa ngasih keturunan untuk aku. Gara-gara aku nggak bisa kasih keturunan buat Mas Riko. Mas Riko jadi diledek sama teman-temannya. Halo? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Ri. Kamu nangis ya? Mbak, aku sebenarnya lagi ada masalah sama Mas Riko. Tapi aku belum bisa cerita sekarang sama kamu dan Mbak Nabila. Aku minta maaf ya, Mbak. Aku nggak jadi ketemu sama kalian di kafe. Ri, kamu sebenarnya ada masalah apa sih? Aku jemput kamu aja ya sekarang ya. Aku sama Nabila juga baru datang kok di sini. Nggak usah, Mbak. Kita ketemu nanti malam aja ya. Nanti aku kabarin kamu. Ri, aku jadi khawatir banget loh sama kamu. Aku sama Nabila samperin kamu aja ya sekarang ya. Aku baik-baik aja kok, Mbak. Aku tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. Ri, Erika bilang katanya dia nggak bisa datang, bilang karena dia lagi ada masalah. Apa kita temuin Erika aja ya Sel sekarang? Kayaknya dia butuh bantuan kita deh. Aku juga udah bilang gitu, tapi dia nggak mau. Dia bilang ketemuannya nanti aja malam. Aku khawatir terjadi sesuatu sama dia, Sel. Aku rasa dia mau nyelesain masalahnya berdua sama Riko deh. Kita kasih dia waktu aja ya. Apa ini ada hubungannya soal Erika yang divonis susah hamil ya? I also not sure, Bill. By the way, kamu bukannya ada jadwal siaran? Nanti habis makan aku langsung jalan ke radio ya. Oke. Kamu pesan apa? Saya Adisti dari Duren Sawit, Jakarta Timur, Mbak. Saya sudah menikah 1 tahun lebih, tapi belum juga dipercaya untuk memiliki buah hati. Saya dan suami sudah cek ke dokter, dan kami berdua dinyatakan sehat dan tidak ada masalah dalam reproduksi. Hanya saja, mungkin belum waktunya kami dipercaya untuk merawat buah hati. Suami menerima keadaan ini, Mbak. Tapi keluarganya enggak. Saya sering merasa terintimidasi atas sindiran pedas, Mbak, yang sering saya terima. Karena saya dianggap tidak sempurna menjadi manusia. Karena saya tidak kunjung diberikan momongan. Bagaimana caranya saya bisa tegar menghadapi semua ini, Mbak? Karena saya juga nggak menginginkan hal ini terjadi dalam hidup saya, Mbak. Terima kasih Mbak Adisti atas sharingnya. Saya akan coba menanggapi ya. Pertama, kita harus ingat
bahwa waktu dari Allah itu gak pernah terlalu cepat dan gak pernah terlambat. Semua sesuai pada waktunya. Jadi Mbak jangan berputus asa dan tetap semangat, jangan pernah menyerah. Apalagi sampai menyalahkan diri sendiri. Kalau sampai saat ini Mbak Adisti dan suami belum dikaruniai buah hati. Dan perlu kita ingat juga bahwa anak adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Ada baiknya Mbak Adisti nggak perlu mendengarkan komentar negatif dari orang lain. Karena banyak pasangan hanya ingin memiliki keturunan. Tapi padahal visi dan misi pasangan itu belum tentu sama dengan pasangan yang lain. Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang dan belum tentu semua bisa melaluinya. Jadi sebaiknya tiap pasangan itu harus saling menghormati dan saling menguatkan. Baiklah para pendengar setia, tetap di sini bersama kami karena setelah jeda berikut, Mbak Nabila akan kembali dan memberikan quotes of the day. Aku sadar, perkataan aku tadi udah nyakitin hati kamu. Harusnya aku bisa lebih sabar dan mengontrol emosi aku. Apalagi ini masalah sensitif. Seperti yang kamu tahu ya, tujuan aku menikah sama kamu karena aku pengen ngebahagiain kamu, Bagas. Dan aku akan membuktikan semua itu. Aku janji sama kamu. Aku juga mau balas semua itu, Mas. Aku harus bisa membahagiakan kamu juga dengan cara mengandung buah hati. Tapi sekarang malah kondisi aku kayak gini. Sayang, kita masih bisa usahain semuanya. Kita masih bisa cari second opinion dari objek lain. Dan kita berdua masih bisa melakukan terapi kesuburan. Kayak akupuntur atau media lain. Tapi yang terpenting, kamu jangan pernah menyerah. Karena aku akan selalu dampingin kamu. Sampai kapanpun. Makasih ya Mas, kamu udah ngertiin aku. Aku minta maaf ya kalau aku masih banyak kurangnya sebagai istri kamu. Dengar ya, kamu itu sempurna di mata aku. Dan kamu bisa menutupi semua kekurangan aku dengan segala kelebihan kamu. Jadi kamu jangan pernah sedih lagi ya. Maafin aku, sayang. Kembali lagi bersama saya Gaya Marani dan Mbak Nabila Indriana yang akan memberikan kata-kata penutup. Kita semua harus ingat bahwa anak adalah ujian bagi kedua orang tuanya. Kalau mereka belum hadir dalam dekapan kita, peluklah mereka dalam doa supaya sesegera mungkin Allah menghadirkan buah hati untuk kita.
Kalau mereka sudah hadir dalam hidup kita, dekaplah mereka dan dampingi mereka. Berikanlah mereka kasih sayang dan cinta yang tidak akan pernah ada habisnya. Sayangnya kenyataan gak seindah 1000 quotes kamu sih Nabila. Secepatnya saya akan bikin semua anak-anak kamu jadi ujian terberat dalam hidup kamu. Aku harus extra care dari sekarang. Supaya kejadian semalam gak ulang lagi. Dan aku harus bisa yakin Mas Arga kalau aku ini bisa dipercaya. Karena dari situ aku akan lebih mudah ngancurin hidupnya Nabila.